Oh guys, balik gue Mike. Kali ini gue pengen bahas laptop kurang dari 6 jutaan, tapi katanya tuh fiturnya bisa setara 6 jutaan loh. Apa ya itu? Ini dia, Acer Aspire 3 Slim, dan berikut spesifikasinya. Kita mulai dari desainnya. Laptop ini tuh desainnya cukup clean ya, dengan logo Acer yang cukup kecil di bagian atas, dan ini tuh refresh ya. Yang sebelumnya desainnya tuh ada Acer di tengahnya, dan sekarang jadi kayak gini, clean, dan ini kelihatan jadi lebih bisnis laptop gitu loh. Dan masih sama seperti laptop yang sebelumnya kita bahas, ini tuh laptopnya tipis juga nih. Yang uniknya, laptop ini masih punya port yang semuanya lengkap, dan justru ada satu port yang menurut gue ini cukup menarik nih. Jadi laptop ini tuh punya port 2 USB 3.2 Gen 1, terus satu USB Type-C yang bisa jadi DC in, charge, transfer data, dan display. Ya, bisa display nih USB Type-C-nya. Terus dia juga punya RJ45 port, HDMI port 2.0 with HDCP support, dan satu DC in. Jadi ya, kalian tuh bisa pakai USB Type-C buat ngecas gitu. Kita lanjut ke layarnya ya. Layar laptop ini tuh pakai panel TN dengan resolusi 1366 x 768 dengan ukuran 14 inci. Dan sRGB-nya itu cuma di 45% dengan maksimal brightness di 250 nits. Ya, karena ini panel TN ya, kita gak bisa banyak harap soal warnanya, soal view angle-nya, ya udahlah gitu. sRGB-nya 45% ya, gue tuh gak mau bahas sebenarnya. Ya ini hanya sekedar layar yang udah enak aja buat di mata. Dan gue pengen tekanin buat kalian, kalau kalian beli laptop ini, jangan pasang brightness di atas 90 ya. Di bawah 90 aja, agar warnanya itu tetap akurat gitu. Kita lanjut ke keyboardnya nih ya. Sama seperti keyboard 6 jutaan lain, keyboard dari Acer 3 Slim ini ya masih sama dengan MacBook gitu. Travel distance-nya kecil dengan feeling tactile yang cukup berasa. Dan speakernya juga standar lah di kelasnya gitu, yang oke gitu. Kita lanjut ke webcam dari laptop ini. Webcamnya itu punya kualitas HD, tapi ya gitulah. Menurut gua webcamnya ini masih kurang oke lah ya. Dari segi noise-nya itu cukup banyak, jadi kalian perlu yang terang banget sih gue lihat nih. Dan kita masuk ke sisi storage-nya nih. Storage-nya ini pakai 512 GB NVMe dengan speed read-nya di 1745 MB per second dan write-nya di 1707 MB per second. Yang menurut gue sih size-nya cukup pas-pas aja. Tapi yang mewujudkan speed dari storage-nya ini dibanding dengan yang kita pernah review, kayaknya storage-nya itu lebih kenceng ya. Walaupun angkanya cukup kecil bedanya ya, tapi ya gue cuma mau apresiasi aja sih, lebih kenceng aja gitu. Dan kita lanjut ke performance-nya. Selain storage-nya yang punya perbedaan cukup kecil, di performance-nya juga ada perbedaannya nih. Di Cinebench R23, dia tuh punya skor 4907 poin dan single core-nya di 1211 poin. Terus kita tes juga dengan 3D test dengan Blender, render 3D BMW. Pada CPU-nya tuh butuh waktu 8 menit 27 detik dan GPU-nya di 24 menit 36 detik. Dan sampai di situ, gue juga tes di PC Mark 10 Modern Office yang menghasilkan skor 4310 poin. Ya, ada perbedaan sedikit dengan yang pernah kita bahas, laptopnya merek lain ya, merek sebelah dengan CPU yang sama, tapi di sini dia punya skor yang lebih tinggi sedikit. Terus kita juga tes dengan game Valorant yang FPS-nya juga sama sih, 60-an juga, 60-an sampai 90-an FPS-nya. Karena pakai CPU yang sama, mungkin ya segitu-segitu aja sih mungkin ya. Dota 2 tuh bisa hasilin FPS di 50 sampai 90-an juga sih. Tapi ya mostly dia di angka 50-an. Dan lanjut ke baterainya nih. Baterainya ini cukup mengejutkan juga. Ada bedanya lagi. Baterainya itu bisa di 12 jam 29 menit, hampir 12 jam 30 menit nih. Cukup lah buat kalian yang pengen pergi seharian tanpa mau ngecas nih. Terus kita masuk ke kesimpulannya nih. Kita tahu lah, ini laptop tuh buat siapa jadinya kan. Laptopnya bisa tahan baterai 12 jam, performance-nya yang cukup oke. Ya buat kalian-kalian yang kerja ataupun kuliah. Dan ini gue bisa tambahin lagi nih, cocok buat pelajar karena dia 6 juta kurang 1000 gitu. Selain itu juga kalian juga dapat Windows 11 Home dan juga Office 2021 nih, yang kira-kira nilainya tuh 1,8 juta. Ya, ini makin worth it cuy. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like, suka, dan subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat. Dan ya, link pembelian gue bakal taruh di deskripsi. Kalian bisa klik link di bawah nih ya. Dan kalian bisa kasih tahu gue request laptop apa lagi yang pengen gue bahas atau kalian gue review. Mungkin segitu dulu. Gue Mike, cabut dulu nih. Bye-bye.